Beruntunglah yang tidak mengabaikan amalan zikir ini. Saat waktu subuh, janganlah langsung menunaikan salat subuh sebelum membaca dua zikir agung ini. Siapa yang mengamalkannya dengan yakin dan istiqamah akan diberikan kecukupan rezeki, dilunaskan hutangnya, aman dari kemiskinan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dijauhkan dari kemiskinan dan kemelaratan, diampunkan dosa-dosanya, aman dari himpitan alam kubur, selamat dari dahsyatnya siksa kubur, dan kelak dibukakan pintu-pintu surga. Simalah hingga akhir video. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat menebar hikmah, meraih berkah channel. Sebelum kita menunaikan sholat subuh, dianjurkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tentang keutamaannya, Rasulullah pernah bersabda, raka'atal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, setelah kita selesai melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, ada 2 amalan yang amat hebat balasannya. 2 amalan yang menurut para ulama yang arif billah telah terbukti ampuh dan telah teruji sebagai amalan kelancaran rezeki. Di samping itu, amalan ini juga merupakan amalan keselamatan dari siksa kubur dan siksa neraka. Dengan istiqomah mengamalkannya, maka Allah tidak akan menyiksa kita selamanya, baik di alam kubur maupun di dalam neraka. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas 2 amalan zikir kelancaran rezeki ini. Maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa, para sahabat menuliskan doa dan hajat-hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah, meraih berkah channel. 2 amalan ini sangat masyhur di kalangan para ulama. Mereka membahasnya di dalam kitab-kitab karya mereka. Di antaranya Imam Al-Ghazali menyebutkan riwayat tentang amalan ini di dalam kitab Ihya-nya. Kemudian Said Abu Bakar Syatah juga menyebutkan di dalam kitab Iyanatut Talibin, dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj juga menyebutkan riwayat tentang amalan ini. Sayyid Abu Bakar Syatah di dalam kitab Hasyiah Iyanatut Talibin menyebutkan riwayat sebagai berikut. Qala ba'dul arifin wahiyya mujarrabatun libahtir rizqi al-zahiri wal batini. Sebagian para ulama ahli makrifah berkata bahwa 2 bacaan zikir ini telah terbukti sangat ampuh untuk kelancaran rezeki lahir dan batin. Wahiyya hadhi la ilaha illallahul
malikul haqqul mubin kulla yaumin mi'ata marrah. Dua bacaan zikir tersebut adalah pertama, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, dibaca setiap hari sebanyak 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Dan yang kedua, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah juga dibaca setiap hari sebanyak 100 kali. Nah, cara mengamalkannya menurut Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato adalah dua bacaan zikir ini dibaca sebanyak masing-masing 100 kali di waktu setelah menunaikan sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Nah, kalau tidak sempat maka bacalah setelah sholat subuh hingga sebelum matahari terbit. Jika tak sempat juga maka bacalah saat masuk waktu zuhur. Singkatnya, kalau bisa jangan sampai setiap orang melewati hari-harinya tanpa mengamalkan dua bacaan zikir ini. Kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab Abwaabul Faraj menyebutkan riwayat hadis dari Sayyidina Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk melaporkan kesulitannya dalam urusan rezeki. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, dunia telah berpaling dariku dan aku kesulitan mencukupi kebutuhanku." Maka Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengamalkan sholawat malaikat dan tasbih segenap makhluk yang sebab dengan adanya dia malaikat dan segenap makhluk dianugerahkan kecukupan rezeki?" Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Amalan apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bacalah sebanyak 100 kali kalimat berikut ini pada waktu antara terbit fajar dan sholat subuh, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Niscaya dunia akan datang kepadamu, akan tunduk kepadamu, dan Allah akan menciptakan satu malaikat dari setiap bacaan yang engkau baca yang akan bertasbih kepada Allah yang pahalanya istimewa untukmu hingga hari kiamat." Lalu laki-laki tersebut mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu membaca 100 kali sebelum sholat subuh bacaan tasbih ini, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Setelah berlalu beberapa waktu, laki-laki tersebut telah berubah, diberi kecukupan rezeki, bahkan sampai bingung menyimpan kekayaannya. Jadi saat kita telah berada di waktu subuh, saat azan selesai dikumandangkan, kita segera menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca dua amalan ini. Pertama, membaca 100 kali bacaan tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, zat yang maha menguasai, maha benar dan maha menjelaskan. Yang kedua, membaca 100 kali bacaan tasbih dan istighfar ini. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. 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 Yang artinya maha suci Allah dan segala pujian hanya miliknya. Maha suci Allah yang maha agung. Aku mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istiqomah mengamalkan dua amalan ini, Allah mudahkan kita dalam urusan rezeki kita
dan kelak menyelamatkan kita dari siksa alam kubur dan siksa api neraka. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.